Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda, "Qulu khatamun nabiyyin wa la taqulu la nabiyya ba'dah." Katakanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamun nabiyyin, tetapi janganlah kamu mengatakan bahwa tidak ada nabi sesudahnya. Dari sabda tersebut, kita mengetahui bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha melarang orang-orang mengatakan la nabiyya ba'dahu dengan tujuan agar orang itu tidak terjerumus pada keyakinan yang keliru. Seperti yang terdapat di dalam hadis diriwayatkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, terus beliau berdiri dan pergi keluar. Sudah cukup lama beliau belum kembali. Para sahabat khawatir kemana gerangan perginya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu keadaan sedang genting dari arah negeri Syam. Jangan-jangan kaum Kristen akan menyerang Madinah. Karena itu timbul pikiran pada para sahabat bahwa musuh akan menyerang. Lalu para sahabat mencari Rasulullah ke sana kemari. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saya sampai di sebidang kebun. Terlihat pintu yang besar tertutup dan saya tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya saya masuk ke sebuah gua. Ternyata di sana dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah khawatir. Kami tidak tahu Tuan pergi kemana. Sekarang Tuan sudah saya jumpai dan rasanya lega." Pada kesempatan itu, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergilah Abu Hurairah, dan siapapun yang kamu jumpai, katakan kepadanya, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadrat Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk perkara yang besar seperti ini, siapa yang akan mempercayai? Untuk itu, mohon kiranya Tuan berikan kepada saya sebuah tanda supaya diyakini sabda ini benar-benar dari Tuan." Lalu Rasulullah memberikan sebuah sepatu milik beliau kepada Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah keluar dari pintu, pada saat itu datang Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Hadrat Abu Hurairah seketika itu melihat Hadrat Umar, langsung menyampaikan hadis itu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, "Siapapun yang kamu jumpai, maka sampaikanlah kabar suka ini yang berbunyi, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Yakni barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Seketika mendengar hal itu, Hadrat Umar memukul dada Hadrat Abu Hurairah dengan kerasnya dan berkata, "Apakah kamu ingin merusak keimanan orang-orang?" Langsung Hadrat Abu Hurairah pergi berlari ke hadapan Rasulullah, mengatakan, "Wahai Rasulullah, Hadrat Umar telah memukul saya. Tuan yang telah mengatakan kepada saya untuk menyampaikan hadis ini kepada siapapun yang saya jumpai. Tadi saya berjumpa dengan Hadrat Umar dan saya sampaikan kepada beliau, tapi beliau malah memukul saya." Setelah itu Hadrat Umar pun sampai di hadapan Rasulullah. Hadrat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Tuan telah bersabda bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ia akan masuk surga." Rasulullah menjawab, "Ya." Hadrat Umar bertanya, "Kalau begitu orang-orang yang lemah, dia akan meninggalkan amalan." Rasulullah bersabda, "Oh begitu, itu baik. Kalau begitu, hentikan pengumuman ini." Dari itu, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu, tapi beliau sendiri mengatakan untuk jangan menyebarkannya. Sebagian orang beranggapan keliru bahwa karena kabar ini sudah sampai kepada Hadrat Umar, jadi kabar suka ini untuk Hadrat Umar saja.
Karena itu, Rasulullah bersabda jangan katakan lagi hal ini kepada orang lain. Sebenarnya, yang dituju adalah setiap orang mukmin. Dan maksud Rasulullah adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan hati yang tulus dan mengamalkannya, dia pasti akan masuk surga. Bagaimana bisa seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak mengamalkan perintah-perintahnya? Maksudnya adalah, kalau ada orang yang membaca ini dengan niat yang tulus dan ikhlas, dia pasti akan menjadi ahli surga. Maksudnya, bukanlah hanya dengan mengucapkan di mulut saja, lantas orang akan masuk surga. Sebagaimana anggapan kaum muslimin saat ini, bahwa setelah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak perlu lagi mengamalkan amalan-amalan. Maksudnya, dengan melihat kesalahfahaman orang-orang, Hadrat Umar datang ke hadapan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan bahwa, wahai Rasulullah, orang-orang akan mengambil makna secara letterlek, dan mereka akan berkesimpulan bahwa sekarang tidak diperlukan lagi amalan-amalan, yakni cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja. Akhirnya Rasulullah menghentikan hal ini. Demikian pula, Hadrat Siti Aisyah radhiyallahu anha pun berpikir bahwa dengan kalimat la nabiyya ba'dahu, jangan sampai orang-orang akan beranggapan bahwa di dalam Islam tidak akan terlahir lagi seorang wujud yang agung, dan jangan sampai beranggapan bahwa pintu kenabian sudah tertutup untuk selama-lamanya. Karena itu, Hadrat Siti Aisyah melarang mengatakan la nabiyya ba'dahu. Dan karena khatamun nabiyyin itu merupakan lafaz dari Al-Quran Karim, sehingga orang tidak akan terkecoh. Hadrat Aisyah bersabda, tentu, katakan saja khatamun nabiyyin, tapi jangan katakan bahwa setelah Rasulullah tidak akan ada lagi nabi yang akan datang. Dari ini jelaslah bahwa Hadrat Siti Aisyah radhiyallahu anha yakin secara total bahwa mengakui terputusnya kenabian itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Jikalau tidak, kalaulah segala jenis pintu kenabian tertutup, maka apa perlunya beliau berkata seperti itu, yakni la taqulu la nabiyya ba'dahu. Padahal lafaz ini sendiri terbukti berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Hadrat Siti Aisyah mengatakan demikian, yakni menurut Hadrat Aisyah, lafaz khataman nabiyyin lebih terjaga dan kemungkinan untuk menimbulkan kesalahfahamannya sedikit, dan juga merupakan alfaz dari Al-Quran. Untuk itu Hadrat Aisyah mengatakan, tentu katakanlah selalu lafaz khatamun nabiyyin. Sedangkan untuk lafaz yang kedua, yakni yang dari sisi makna adalah benar, tapi dari sebagian makna yang lain bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, pada umumnya jangan biasakan gunakan lafaz tersebut, yakni la nabiyya ba'dahu.